Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa, di hari Rabu ini Kintana bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Dalam era konsumerisme yang semakin meningkat, muncul tren baru yang mengubah cara kita memandang dan mengonsumsi barang-barang. Nah, salah satu istilah yang semakin populer adalah pre-love. Istilah ini merujuk pada barang-barang bekas atau second hand yang masih memiliki nilai dan juga dapat digunakan kembali. Di episode kita kali ini, Kintana akan ngebahas secara mendalam tentang arti pre-love, manfaatnya, hingga berbagai aspek penting terkait fenomena ini. Selengkapnya hanya di Before After. Istilah pre-love sendiri merupakan gabungan dari kata pre yang berarti sebelum dan love yang berarti dicintai. Secara harfiah, pre-love dapat diartikan sebagai pernah dicintai sebelumnya. Namun, dalam konteks barang atau produk, pre-love merujuk pada item yang pernah dimiliki atau juga digunakan oleh seseorang sebelumnya, namun masih dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan kembali. Konsep berbeda dengan barang bekas pada umumnya, di mana barang pre-love cenderung memiliki nilai sentimental atau emosional bagi pemilik sebelumnya, dan biasanya masih dalam kondisi yang relatif baik. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang masih berkualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang cukup baik meskipun bukan barang baru. Nah, dalam dunia fashion, pre-love sering dikaitkan dengan pakaian, tas, sepatu, hingga aksesoris branded yang masih dalam kondisi sangat baik. Namun, istilah ini juga dapat diterapkan pada berbagai jenis barang lainnya, seperti furniture, elektronik, buku, bahkan kendaraan. Dalam konteks yang lebih luas, pre-love juga mencerminkan pergeseran pola pikir masyarakat modern terhadap konsumsi dan kepemilikan barang. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat tentang keberlanjutan, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih bijaksana. Meskipun istilahnya relatif baru, konsep pre-love ini sebenarnya memiliki akar yang cukup panjang dalam sejarah manusia. Praktik menggunakan kembali barang-barang bekas atau menukar barang telah ada sejak zaman dulu. Namun, evolusi konsep ini menjadi tren global seperti yang kita kenal sekarang memiliki latar belakang yang menarik. Pada awal abad ke-20, terutama selama masa depresi besar di Amerika Serikat, penggunaan barang bekas menjadi kebutuhan ekonomi bagi banyak orang. Toko-toko barang bekas dan pasar loak mulai bermunculan sebagai respon terhadap kesulitan ekonomi. Ini menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai toko thrift. Setelah Perang Dunia II, ketika ekonomi mulai pulih dan konsumerisme meningkat, barang-barang bekas mulai dipandang negatif. Sering dikaitkan dengan kemiskinan atau status sosial yang rendah. Namun, pada tahun 1960-an dan 1970-an, gerakan kontra budaya mulai mempopulerkan kembali penggunaan barang bekas sebagai bentuk perlawanan terhadap konsumerisme berlebihan. Pada tahun 1990-an menjadi titik balik penting. Internet mulai berkembang, membuka peluang baru untuk jual beli barang bekas secara online. Platform seperti eBay menjadi pionir dalam hal ini, memudahkan orang untuk menjual dan membeli barang bekas dari seluruh dunia. Memasuki abad ke-21, kesadaran akan dampak lingkungan dari fast fashion dan konsumerisme berlebihan mulai meningkat. Ini mendorong munculnya istilah pre-love sebagai cara untuk merebranding barang bekas, menghilangkan stigma negatif, dan menekankan nilai sentimental serta kualitas barang. Perkembangan media sosial dan platform e-commerce khusus pre-love seperti Depop, Postmark, dan ThredUp semakin mempopulerkan konsep ini. Influencer bahkan selebritas mulai mempromosikan gaya hidup berkelanjutan, termasuk penggunaan barang pre-love. Di Indonesia sendiri, konsep pre-love mulai populer sekitar tahun 2010-an. Munculnya berbagai komunitas dan platform jual beli online khusus barang pre-love yang menandai pertumbuhan tren ini di tanah air. Faktor ekonomi, kesadaran lingkungan, dan keinginan untuk memiliki barang branded dengan harga terjangkau menjadi pendorong utama popularitas pre-love di Indonesia. Saat ini pre-love bukan lagi sekedar alternatif ekonomis, tetapi telah menjadi gaya hidup dan pernyataan fashion.
Bahkan, beberapa merek mewah mulai memasuki pasar pre-love, menandakan pergeseran besar dalam industri fashion dan retail secara global. Gak cuma di dunia fashion, tren terbaru menunjukkan bahwa ada peningkatan minat terhadap barang pre-love mewah atau luxury item seperti tas, jam tangan, dan juga perhiasan dari merek-merek terkenal yang semakin diminati di pasar pre-love karena memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memiliki barang mewah dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu ada juga tren upselling di mana barang pre-love dimodifikasi atau dibuat menjadi sesuatu yang baru dan juga unik. Ini sering terjadi dalam kategori fashion dan juga furniture, di mana kreativitas dapat menambah nilai pada barang bekas. Di sisi lain, dampak positif pre-love terhadap lingkungan menunjukkan bahwa praktik ini bukan hanya tentang penghematan uang atau tren fashion saja, tetapi juga merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memilih untuk membeli dan menggunakan barang pre-love, konsumen secara aktif berpartisipasi dalam upaya global untuk mengurangi dampak negatif dari konsumerisme. Nah, sesaat lagi Kentana masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Tren pre-love sendiri terus berkembang dan beradaptasi dengan pemenuhan dan teknologi serta preferensi konsumen. Di Indonesia, pertumbuhan pasar ini didukung oleh kombinasi faktor ekonomi, kesadaran lingkungan, dan juga perubahan gaya hidup. Secara global, industri pre-love semakin terintegrasi dengan sektor fashion dan juga retail mainstream, menandakan pergeseran signifikan dalam cara konsumen memandang kepemilikan dan juga konsumsi barang. Namun dalam kehidupan sosial, ternyata ada istilah lain yang hampir mirip dengan konsep pre-love, yakni thrift. Memang sedikit membingungkan, walau keduanya memiliki makna yang sama, tapi ternyata thrift dan pre-love mempunyai konsep yang berbeda loh. Thrift dan pre-love sebetulnya sama-sama bermakna barang bekas, namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri beberapa orang beranggapan bahwa thrift adalah barang branded bekas atau baru yang dijual dalam kondisi layak pakai. Padahal di luar negeri, konsep thrift store biasanya menjual barang yang telah didonasikan orang lain untuk amal. Jadi singkatnya, barang thrift alias junk adalah bisa jadi berasal dari barang donasi atau sampah dari negara maju. Kenapa disebut sampah? Sebab bagi masyarakat yang tinggal di negara maju akan membeli barang baru walau barang yang lama masih dalam kondisi bagus. Nah, barang lama tersebut akan mereka buang bahkan disumbangkan, dan biasanya penerima akan menjualnya kembali jika donasi telah menumpuk dan sulit untuk didistribusikan. Namun dengan harga yang justru rendah. Sementara pre-love yang juga bermakna barang bekas sama-sama masih mempunyai nilai jual. Hanya saja harganya bisa aja lebih murah atau bahkan lebih tinggi dari harga asli. Makna pre-love sendiri adalah barang koleksi pribadi yang dijual kembali dengan kondisi baru dan layak pakai. Biasanya barang pre-love dijual karena si pemilik gak lagi menginginkan barang tersebut dan lebih memilih menjualnya dengan harga diskon. Bahkan bisa aja pemilik menjual fashion pre-love yang ia punya dengan harga tinggi karena termasuk barang koleksi. Maraknya tren thrifting ini juga tidak lepas dari peran Gen Z. Menemukan dan membeli barang lawas dengan harga yang sangat terjangkau menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Mereka sangat menyukai tantangan untuk mencari dan mendapatkan barang yang jarang dimiliki orang lain. Barang-barang tersebut dianggap sebagai barang vintage atau antik karena memiliki nilai keunikan tersendiri dan lebih mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda. Apalagi kebanyakan barangnya dijual dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut cukup membuat Gen Z sangat tertarik untuk melakukan kegiatan penghematan. Gak heran, mereka juga memiliki beberapa thrift shop langganan untuk membeli barang lawas.
Generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012 ini juga dikenal memiliki pemikiran yang kritis. Topik seperti pelestarian lingkungan menjadi salah satu topik yang menarik perhatian Gen Z. Dengan adanya tren thrifting, mereka yakin permasalahan limbah pakaian bisa teratasi. Oleh sebab itu, Gen Z sangat menyukai kegiatan tersebut karena bisa membantu keberlangsungan hidup manusia. Alih-alih berbelanja fashion item yang baru dengan harga yang mahal, pre-love atau thrift memang banyak dipilih sebagai salah satu alternatif solusinya. Sebab ada banyak keuntungan yang bisa kamu rasakan dengan membeli barang pada thrift shop. Satu, karena alasan lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan membeli fashion item baru. Berbelanja di thrift shop tentu saja lebih menghemat biaya. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang baru. Meski begitu, kamu bisa menemukan berbagai barang yang masih bagus kualitasnya jika pintar dalam memilih. Alasan selanjutnya karena bisa menemukan barang langka dan unik. Selain itu, thrifting juga cocok untuk kamu yang suka dengan barang-barang langka. Sebab banyak barang zaman dulu yang kini sudah tidak diproduksi lagi, namun dapat kamu temukan di thrift shop. Setelah menemukan berbagai fashion item yang menarik, kamu juga bisa bereksperimen dengan berbagai gaya yang baru. Sebab kamu akan menemukan berbagai barang bekas yang beragam jenis dan rupanya. Kegiatan thrifting ini juga bisa kamu jadikan sebagai hobi yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Kamu bisa melakukan banyak hal seru dengan menjelajahi berbagai thrift shop yang ada di sekitar atau beberapa toko terkenal. Berburu barang antik atau hidden gem di thrift shop ini cukup seru, karena seperti berburu harta karun. Gak cuma membeli barang, kamu juga menjual kembali barang-barang tersebut. Kepopuleran thrift mengakibatkan ada banyak reseller barang thrift di pasaran. Oleh karena itu, kita bisa menemukan banyak penjual yang membuka thrift shop. Nah, itu dia perbedaan pre-love dan juga thrift yang memang terkadang membingungkan. Namun, dengan penjelasan tadi semoga bisa sedikit memberikan wawasan baru bagi kita tentang dua istilah baru yang masih tren di dunia fashion. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali dengan beragam informasi menarik, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Koleksi baju bekas dari thrift shop dan juga pre-love saat ini tengah ramai diperbincangkan. Thrift merupakan istilah yang identik dengan barang bekas atau second yang berasal dari luar negeri termasuk juga baju. Sedangkan pre-love merupakan istilah yang melekat pada koleksi busana yang dipakai pribadi dan kemudian dijual kembali. Kini istilah thrift shop dan juga pre-love sama-sama banyak digunakan online shop maupun pecinta mode untuk busana yang pernah dimiliki oleh orang lain. Koleksi thrift shop dan juga pre-love sangat beragam, mulai dari blus, atasan, tank top, dress, luaran rajut, jaket, celana, hingga rok. Setiap thrift shop memiliki spesialisasi dan keunikan masing-masing, di mana barang thrift pun umumnya merupakan keluaran label ternama yang dijual dengan harga murah dibandingkan koleksi yang baru. Harga baju thrift dan pre-love biasanya dimulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kamu juga bisa mendapatkan koleksi baju yang masih bagus, layak pakai, branded, dan dengan harga yang sangat murah. Nah, jika beruntung menggunakan baju thrift dan juga pre-love, kamu juga ikut mendukung program sustainable fashion yang sedang ramai digaungkan. Nah, untuk bisa mendapatkan busana yang bagus, kamu juga bisa mengikuti sejumlah tips berikut ini. Penting untuk memperhatikan warna dari baju pre-love yang akan dibeli. Cermati warna apakah sudah kusam atau masih tampak bagus untuk dikenakan. Jika warna masih cerah, tidak luntur, tidak kusam, maka baju tersebut layak dibeli. Persoalan utama yang kerap dijumpai pada baju thrift adalah noda yang menempel. Kamu perlu memeriksa ukuran noda dan juga pastikan kembali apakah noda tersebut bisa dihilangkan, disamarkan, atau terletak di tempat yang tersembunyi. Jangan sampai noda setitik merusak penampilanmu. Perhatikan pula jahitan pada baju yang akan dibeli. Periksa apakah ada jahitan yang lepas, lengan karet yang melar, atau kancing yang sudah lepas. Jika tetap ingin membeli baju tersebut, siasati kekurangan dengan menjahit kembali dan menambah kancing baru.
Pertimbangkan pula kebersihan baju maupun toko thrift dan pre-love. Sejumlah toko sudah mencuci atau melaundry dan juga menstim baju. Namun, sebagian lain ada yang mengirimkan baju dalam keadaan belum dicuci. Pastikan selalu cuci kembali baju yang dibeli untuk memastikan kebersihan baju yang akan dipakai. Saat membeli sebuah koleksi baju thrift shop dan pre-love, pastikan kamu sudah memiliki padu padan yang pas atau kegiatan untuk mengenakan baju tersebut. Jangan sampai baju yang sudah dibeli nggak dipakai dan hanya menumpuk di lemari. Jangan sungkan untuk menawar harga, terutama jika kamu menemukan cacat pada koleksi. Membeli baju thrift shop dengan harga murah akan membuatmu semakin untung. Sementara itu, untuk mencuci baju bekas akan sedikit berbeda dengan baju-baju yang sudah kamu miliki. Berikut beberapa cara mencuci baju yang dibeli dari thrift shop. Sebaiknya kamu mengecek label baju terlebih dahulu. Label biasanya berisi informasi kandungan serat kain dan petunjuk pembersihan. Namun, jika label hilang atau kurang terbaca jelas, kamu bisa membandingkannya dengan baju-baju yang memiliki material kurang lebih serupa. Biasanya, cara perawatannya pun tak jauh berbeda. Sebelum benar-benar dicuci, periksa kembali baju jika ada noda-noda seperti bekas keringat, tinta, saus, dan noda lain yang masih tertinggal. Ada beberapa bahan dapur yang bisa membantu kamu membersihkan noda seperti soda kue, cuka, hidrogen peroksida, dan juga lemon. Ada beberapa jenis kain atau baju yang gak dapat dicuci dengan air sehingga harus dicuci dengan metode dry clean. Seperti dikutip dari The Sports, baju seperti mantel atau jas sebaiknya dicuci kering atau dry clean untuk mempertahankan material dan struktur baju. Jasa laundry biasanya menyediakan layanan dry clean. Jangan lupa untuk memberikan informasi lengkap pada petugas jika ada noda yang memang sudah ada. Biasanya mereka bisa langsung tahu apa noda bisa dibersihkan ataupun tidak. Cara mencuci baju bekas yang dinilai cukup efektif adalah dengan menggunakan air panas. Seperti dikutip dari The Budget Fashionista, sebaiknya tes desinfektan terlebih dahulu pada baju selama 15 hingga 20 menit sebelum digunakan. Pastikan cairan desinfektan tidak merusak atau menodai baju. Bahan-bahan halus seperti sutra, wool, dan bahan lain akan cepat rusak jika dicuci dengan deterjen biasa. Sebaiknya cuci dengan sabun mandi atau sabun bayi cair dan campur pula dengan sabun tangan antibakteri. Nah, selain tips memilih baju pre-love yang masih layak dan bagus, ternyata perawatan dan pemeliharaan barang pre-love juga sangat penting untuk diperhatikan agar dapat mempertahankan nilai dan juga kualitasnya. Dengan perawatan yang baik, nggak cuma mempertahankan nilai dan fungsi barang, tetapi juga meningkatkan umur pakainya, sehingga memberikan manfaat jangka panjang baik dari segi ekonomi maupun keberlanjutan. Gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri, namun sebelum itu Kintana mau ngingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.